Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 Hanif Faris yang beranggotakan Hanif Faris, Tiara dan Nirmala, Fatmawati, Clara, Sekar, dan Fania akan mempresentasikan tugas matematika diskrit. Yang pertama yaitu bilangan bulat. Dari pengertiannya sendiri yaitu bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalkan 8, 21, minus 3, 4, dan 0. Yang berlawanan dari bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 0,02, 34,25, seperti itu. Dari bilangan bulat sendiri mempunyai sifat pembagian, yaitu yang pertama sifatnya tertutup, merupakan sifat yang ada pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Begitu pula dengan operasi perkalian bilangan bulat yang memiliki sifat tertutup. Contohnya 4 kali 3 sama dengan 12, di mana 4, 3, dan 12 merupakan bilangan bulat. Yang kedua ada sifat komutatif, yaitu pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif, di mana sifat ini menunjukkan bahwa setiap perkalian dua bilangan bulat yang menghasilkan nilai yang sama, meskipun tempatnya dipertukarkan. Contohnya 6 kali minus 3 akan sama hasilnya dengan minus 3 dikali 6, yakni 18, minus 18. Ada sifat asosiatif pengelompokan. Jadi langsung ke contohnya aja. Di sini ada 7 kali 2 kali 3 akan menghasilkan nilai yang sama dengan 7 kali kurungnya 2 kali 3. Di sini kurungnya di sini, lalu diganti di sini, tetap akan sama hasilnya, yaitu 42. Di sini ada sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan dan juga ada sifat distributif pembagian terhadap pengurangan. Lalu kita akan membahas teorema Euclidean. Teorema 1, misalkan M dan N bilangan bulat, N kurang lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Contoh 1987 per 97 sama dengan 20, sisanya 47. Di sini jadi bisa ditulis 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah 47. Minus 22 per 3 sama dengan, di sini ada contoh 2. Minus 22 per 3 sama dengan minus 8, sisanya 2. Jadi bisa ditulis minus 22 sama dengan 3 min 8 ditambah 2. Tapi jika minus 22 sama dengan 3 minus 7 kali minus 7 minus 1 salah, karena tidak memenuhi syarat, yaitu 0 kurang dari sama dengan R, berarti R harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan ini R-nya ada minus 1, maka tidak bisa. Next, BBB, misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar dari A dan B bilangan bulat terbesar D sedemikian hingga D, A dan D, B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Contoh pembagian 45, ada 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi 3, 6, ada 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersamanya yaitu ada 1, 3, dan 9 yang sama. Lalu di sini bisa disimpulkan PBB-nya 4, 5, 3, 6 yaitu 9, karena ini yang paling besar. Next, ada algoritma Euclidean. Contohnya algoritma mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Penemu Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku, yaitu Elemen. Di sini ada contoh, misalkan M dan N bilangan bulat tidak negatif dengan M lebih dari sama dengan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan R. Lakukan secara ini berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0 sama dengan R1 Q1 plus R2.
R1 sama dengan R2, Q2, dan R3. Di sini bisa ditulis Rn-2 sama dengan Rn-1, Qn-1, dan Rn. Rn-1 sama dengan Rn Qn ditambah 0. Nah, menurut teorema 2, PBB Mn dan PBB R0 R1 sama dengan PBB R1 R2 sama dengan dan seterusnya. PBB Rn-2 R bisa ditulis dengan rumus PBB Rn-2 Rn-1 PBB Rn-1 Rn PBB Rn 0 sama dengan Rn. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtunan pembagian tersebut. Berikut ada dua bilangan yang tak negatif M dan N. M lebih dari sama dengan N. Algoritma Euclidean mencari pembagi terbesar bersama terbesar dari M dan N, yaitu contoh Euclidean 1. Jika N sama dengan 0, M adalah PBB M, N, maka stop. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, maka lanjut ke langkah yang kedua, yaitu bagilah M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya, ganti nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah 1 hingga 0, hingga N sama dengan 0. Next, ada contoh di sini yaitu M sama dengan 80, N sama dengan 12, yang dipenuhi syarat M lebih dari sama dengan N. Jadi di sini ada 80 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 8. 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4. 8 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 2 dikali 4 ditambah 0. Sisa pembagi terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB 8012 yaitu 4. Next, yaitu ada kombinasi lanjar. PBB A, B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh PBB 80 12 sama dengan 4. 4 sama dengan minus 1 dikali 80 ditambah 7 ditambah 12. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan B bulat M dan N sedemikian hingga PBB A, B sama dengan MA dan NB. Contoh, nyatakan PBB 2145 dengan kombinasi lanjar dari 21 dan 45. Solusinya seperti ini. 45 sama dengan 2, 21 tambah 3, 21, 7 dikali 3 ditambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. 3. Maka PBB 4521 sama dengan 3. Substitusi dengan persamaan, lalu disubstitusi dengan persamaan yang menghasilkan 3 sama dengan 45 minus 2 kali 21 yang merupakan kombinasi lanjar 45 dan 21. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh penjelasan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Denirmala, NIM L200190176, akan menjelaskan materi tentang relatif prima, aritmetika modulo, kongruen, dan modulo inverse. Yang pertama, relatif prima.
Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. PBB tersebut dimaksud pembagi bersama terbesar. Contohnya 20 dan 3 relatif prima sebab PBB 20 dan 3 sama dengan 1. Jadi faktor pembagi 20 dan 3 yang sama dan paling terbesar adalah 1. Kemudian contoh kedua, 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7, 11 sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 sama dengan 5 atau tidak sama dengan 1. Kemudian jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian, sehingga M kali A ditambah N kali B sama dengan 1. Contohnya, bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1, atau dapat ditulis dengan 2 kali 20 plus min 13 kali 3 sama dengan 1. Dengan ketentuan M sama dengan 2 dan N sama dengan min 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 sama dengan 5, sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M kali 20 plus N kali 5 sama dengan 1. Kemudian aritmetika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat dengan M lebih dari 0. Operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A modulo M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M kali V plus R dengan ketentuan R lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 sampai dengan M-1. Contoh beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Yang pertama, 23 modulo 5 sama dengan 3. Yaitu 23 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian sisanya 3. Jadi dapat ditulis 23 sama dengan 5 kali 4 plus 3. Begitu juga untuk contoh yang kedua, 27 modulo 3 sama dengan 0 dapat ditulis 27 sama dengan 3 kali 9, 27, jadi sisanya 0. Selanjutnya kongruen. Apabila A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen dengan B dalam modulo M jika M habis membagi A min B. Sebagai contohnya, 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Maka dapat dikatakan 38 kongruen dengan 13 dalam modul 5 karena 5 habis membagi 38 min 13, jadi 25 habis dibagi 5. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulo M. Sebagai contohnya 12 modulo 7 dan 2 modulo 7, maka dikatakan 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulo 7 karena 7 tidak habis membagi 12 min 1. Selanjutnya A kongruen dengan B dalam modulo M dalam bentuk sama dengan dapat dituliskan sebagai
A sama dengan B plus K kali M dengan ketentuan K adalah bilangan bulat. Contohnya, 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3 dapat ditulis 17 sama dengan 2 plus 5 kali 3. Kemudian A modulo M sama dengan R dapat juga ditulis sebagai A kongruen dengan R dalam modulo M. Contohnya, 23 modulo 5 sama dengan 3 dapat ditulis 23 kongruen dengan 3 dalam modulo 5. Selanjutnya, modulo inverse. Di dalam aritmatika, bilangan real inverse dari perkalian adakah pembagian? Contoh, inverse 4 adalah 1/4, sebab 4 kali 1/4 adalah 1. Di dalam aritmatika modulo, masalah menghitung inverse modulo lebih sukar. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka bilangan inverse dari modulo M ada. Contoh, tentukan balikan dari 4 modulo 9 dan 18 modulo 10. Dan ini solusinya. Yang pertama, untuk 4 modulo 9. Karena pembagi bersama terbesar 4, 9 sama dengan 1, maka balikan dari 4 modulo 9 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 kali 4 plus 1. Kemudian susun persamaan di atas menjadi min 2 kali 4 plus 1 kali 9 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini kita peroleh min 2 adalah balikan dari 4 modulo 9. Kemudian yang kedua, untuk 18 modulo 10. Karena pembagi bersama terbesar 18 dan 10 sama dengan 2, maka balikan dari 18 modulo 10 tidak ada nilainya. Kemudian ini cara lain menghitung balikan. Apabila ditanya balikan dari A modulo M, misalkan X adalah balikan dari A modulo M, maka AX kongruen dengan 1 dalam modulo M. Atau dalam notasi sama dengan AX sama dengan 1 plus K kali M, atau X sama dengan 1 plus K kali M dibagi A. Cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan K sama dengan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Solusinya adalah semua bilangan bulat yang memenuhi. Contohnya, balikan dari 4 modulo 9 adalah X sedemikian sehingga 4X kongruen dengan 1 dalam modulo 9. Ini 4X sama dengan 1 plus 9 kali K. Untuk X jadi X sama dengan 1 plus 9 kali K dibagi 4. Untuk K sama dengan 0, X-nya tidak bulat. Untuk K sama dengan 1, X-nya juga tidak bulat. Kemudian selanjutnya K sama dengan 3. Jadi X-nya bisa dicari dengan 1 plus 9 kali 3 dibagi 4 sama dengan 7. Begitu juga dengan K sama dengan negatif 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Diskrit yang beranggotakan Hanifah Rizky dan Nurfarida. Nah, di sini saya sendiri adalah Hanifah Rizky dan Nurfarida. NIM L20190-167 akan menjelaskan tentang empat bab. Yang pertama adalah teleponan lancar. Yang kedua adalah Chinese Remainder Problem.
Yang ketiga adalah bilangan prima, dan yang keempat adalah aplikasi teori bilangan ISBN. Nah, materi pertama adalah kenkronan lanjar. AX, kenkronan B, modulo M. M lebih besar dari 0, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Nah, lebih gampangnya kita langsung menuju ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya adalah sebuah bilangan bulat jika dibagi dengan 3 bersisa 2, dan jika ia dibagi dengan 5 bersisa 3. Berapakah bilangan bulat tersebut? Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Dimisalkan bilangan bulat sama dengan X. X modulo 3 sama dengan 2, yang berarti X sama dengan kenkronan 2 modulo 3. X modulo 5 sama dengan 3, yang berarti X kenkronan 3 modulo 5. Jadi terdapat sistem kenkronan. Persamaan pertama yaitu X sama X kenkronan 2 modulo 3. Persamaan 2 yaitu X kenkronan 3 modulo 5. Untuk kenkronan pertama, yaitu persamaan 3, yaitu X sama dengan 2 plus 3K1. Nah, substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Nah, ini kan persamaan 3. Akan disubstitusikan ke persamaan 2. Nah, hasilnya 2 plus 3K1 kenkronan 3 modulo 5, atau sama dengan 3K1 kenkronan 1 modulo 5, yang diperoleh K1 kenkronan 2 modulo 5, atau K1 sama dengan 2 plus 5K2. Nah, kita masukkan ya, X sama dengan 2 plus 3K1. Nah, di sini kita teruskan 2 plus 3K. K1 yang K1 adalah nilai dari kenkronan 2 modulo 5, atau bisa ditulis dengan K1 sama dengan 2 plus 5K2. Nah, di sini kita masukkan ya, 2 plus 5K2. 2, yang ini dikalikan ya, 3 kali 2, dan dikalikan 3 kali 5, 5K2. Di sini menghasilkan 2 plus 6 plus 15K2, sama dengan 8 plus 15K2, atau juga bisa ditulis dengan X kongruen 8 modulo 15. Jadi, semua nilai X yang kongruen dengan 8 modulo 15 adalah X sama dengan 8, X sama dengan 23, X sama dengan 38, dan seterusnya. Nah, materi yang kedua adalah Chinese Remainder Problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan China yang bernama Sun Zhi mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Misalkan bilangan bulat tersebut adalah X. Nah, ini ya, X kongruen 3 modulo 5. Ini adalah yang berarti bilangan bulat yang bila dibagi 5 menyisakan 3. Dan selanjutnya, X kongruen 3 kongruen 5 modulo 7, yang berarti bila dibagi 7 menyisakan 5. Dan X kongruen 7 modulo 11, yang berarti bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah, teorema kelima yaitu Chinese Remainder Theorem. Misalkan M1, M2, dan seterusnya adalah bilangan bulat positif sedemikian
sehingga PBB, MI, MJ adalah sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen wajarnya adalah X kongruen AK modulo MK. Mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M, M1, M2, dan seterusnya. Solusi unik ini mudah dibuktikan sebagai berikut. Solusi tersebut dalam modulo M sama dengan M1 kali M2 dikali M3 sama dengan 5 kali 7 dikali 11 sama dengan 5 kali 77 sama dengan 11 35. Karena 77,3 kongruen 1 modulo 5, 55,6 kongruen 1 modulo 7, 35 kali 6 kongruen 1 modulo 11. Maka solusi unik dari sistem kongruen tersebut adalah S kongruen 3 dikali 77 dikali 3 plus 5 dikali 55 kali 6 plus 7 dikali 35 dikali 6 modulo 385 yang menghasilkan kongruen 3813 modulo 385 atau kongruen 348 modulo 385. Materi yang ketiga yaitu bilangan prima. Bilangan bulat positif P lebih besar dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Contohnya yaitu bilangan 23. Bilangan 23 ini adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2, yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh bilangan 2, 4, 5, dan 10 selain 1 dan 20 itu sendiri. Teorema 6. The Fundamental Theorem of Arithmetic. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contoh, 9 sama dengan 3 kali 3, 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5, 13 sama dengan 13 atau 1 dikali 13. Teorema 6, Teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan B bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB A P sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 sama kongruen 1 modulo P. Yang terakhir adalah aplikasi teori bilangan. Aplikasi teori bilangan ini terdiri dari antara lainnya adalah ISBN atau International Book Serial Number. Yang kedua adalah fungsi khas. Yang ketiga adalah kriptografi. Yang keempat, pembangkit bilangan acak semu dan lain-lain. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang ISBN atau International Book Series Number. Nah, ISBN ini, kode ISBN terdiri contoh ISBN yaitu 0-3015-4561-8. 0 ini adalah kode kelompok negara berbahasa Inggris. 3015 adalah kode penerbit, dan 4561 adalah kode unik buku yang diterbitkan. Dan 8 adalah karakter uji,
Jadi kalau teruji ini didapatkan sebagai berikut. 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 ditambah 5 kali 5 ditambah 6 kali 4 ditambah 7 dikali 5 ditambah 8 dikali 6 ditambah 9 kali 1 yang menghasilkan 151. Jadi kalau terujinya adalah 151 modulo 11 yang berarti 8. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Alia Salsabila, NIM L200190210. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi hash. Nah, tujuan dari fungsi hash yaitu pengalamatan di memori. Bentuknya yaitu H dalam kurung K sama dengan K mod M. M sendiri adalah jumlah lokasi memori yang tersedia, sedangkan K yaitu kunci atau integer. Sedangkan H dalam kurung K yaitu lokasi memori untuk record dengan kunci K. Seperti pada contohnya ini, M sama dengan 11 mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. H dalam kurung 15 sama dengan 15 mod 11 sama dengan 4. Jadi 15 yang ada di kurung ini adalah nilai kuncinya. Sedangkan M-nya ini didapatkan dari jumlah lokasi memori yang tersedia sesuai dengan soalnya. Nah, di bawah kolom ini adalah kolom indeks dari 0 sampai 10. Jadi nilai kunci 15 ini dimasukkan ke dalam kolom indeks nilai 4 sesuai dengan hasilnya ini. Dan begitupun seterusnya. Kolisi atau collision terjadi jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Jika terjadi kolisi, cek elemen berikutnya yang kosong. Fungsi hash juga digunakan untuk melocate elemen yang dicari. Selanjutnya yaitu kriptografi. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lainnya adalah plain text. Pesan dapat berupa teks, gambar, audio, maupun video. Pesan ada yang dikirim atau disimpan di dalam media penyimpanan. Ciphertext yaitu pesan yang telah disandingkan sehingga tidak memiliki makna lagi. Tujuannya yaitu agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh orang lain. Ciphertext harus dapat diubah kembali ke plain text semula. Contoh, plain text, culik anak itu jam 11 siang. Di dalam contoh plain text ini, pesan dan maknanya tertulis jelas, sehingga pihak lain dapat mengetahui isi dari pesan tersebut. Sedangkan dari ciphertext, yaitu berisikan kode-kode yang tidak dimengerti oleh pihak lain. Enkripsi, proses menyandingkan plain text menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi, yaitu proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya. Nah, seperti inilah proses dari enkripsi dan dekripsi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya secret writing. Definisi dari kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Algoritma kriptografi atau cipher. Aturan untuk enkripsi dan dekripsi. Fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi
n-ciphering, dan d-ciphering. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Sejarah dari kriptografi. Kriptografi sudah digunakan di Yunani pada 400 BC. Alat yang digunakan adalah Scytale. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu, aplikasi kriptografi. 1. Pengiriman data melalui saluran komunikasi atau data encryption on motion. Yang kedua adalah penyimpanan data di dalam disk storage atau data encryption at rest. Data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Di tempat penerima ciphertext dikembalikan lagi menjadi plain text. Data di dalam media penyimpanan komputer seperti hard disk disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Nah, contoh enkripsi pada dokumen. Di sini ada plain text dan ciphertext. Sangat terlihat jelas bagaimana perbedaan antara plain text dan ciphertext. Kalau plain text itu makna yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu maknanya jelas dan dapat dibaca oleh pihak lain. Sedangkan ciphertext itu berisikan kode-kode yang susah dibaca oleh pihak lain. Selanjutnya ada notasi matematis. Misalkan, C adalah ciphertext, sedangkan P adalah plain text dilambangkan. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C1. E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi dekripsi D memetakan C ke P1. D dalam kurung C sama dengan P. Dengan menggunakan kunci K1, maka fungsi enkripsi dan dekripsi menjadi EK dalam kurung P sama dengan C, DK dalam kurung C sama dengan P. Dan kedua fungsi ini memenuhi DK dalam kurung EK dalam kurung P sama dengan P. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari enkripsi dan dekripsi dengan kunci. Jika kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem simetri atau sistem konvensional. Nah, algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri atau algoritma konvensional. Contoh algoritma simetri yaitu DES atau Data Encryption Standard. Yang kedua ada Richdale. Nah, ini adalah skema algoritma simetri. Lalu, jika kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem nirsimetri atau asymmetric system. Nama lainnya yaitu sistem kriptografi kunci publik. Karena kunci enkripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia atau private key. Pengirim pesan menggunakan kunci publik si penerima pesan untuk mengenkripsi pesan. Penerima pesan mendekripsi pesan dengan kunci privatnya sendiri. Contoh algoritmanya yaitu RSA. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai Caesar-Cipher dan algoritma RSA. Yang pertama, Caesar-Cipher. Caesar-Cipher adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Di sini, biasanya tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Berikut gambarnya. Dan di sini ada
plain text dituliskan sebagai PI, ciphertext dituliskan sebagai CI. Di sini saya menuliskan contoh plain text-nya, namaku Gilang, dengan hasil ciphertext ini kan N itu dituliskan dengan G, A dituliskan dengan D, M dituliskan dengan P, dan seterusnya. Proses enkripsi, yaitu proses penyandian enkripsi dapat dilakukan secara matematis menggunakan operasi modulus dengan mengubah huruf-huruf menjadi angka. Misalkan huruf A menjadi 0, B sama dengan 1, sampai dengan Z sama dengan 25. Ciphertext itu rumusnya ciphertext sama dengan plain text plus K dikali mod 26. Keterangannya, plain text merupakan sebuah karakter alfabet A sampai Z dan alfabet A kapital sampai Z kapital. Kemudian karakter tersebut dicari nilai indeksnya. K merupakan sebuah integer dalam range 0 sampai 26. Ciphertext merupakan hasil penambahan indeks plain text dengan nilai K, kemudian hasilnya dijadikan karakter kembali. Yang kedua adalah proses dekripsi dengan rumus plain text sama dengan ciphertext min K dikali mod 26. Hampir sama dengan enkripsi, tetapi hanya tempatnya yang dirubah, posisi plain text dan ciphertext-nya. Kemudian tanda di sini menjadi tanda pengurangan. Keterangannya, ciphertext merupakan sebuah karakter alfabet A sampai Z dan A kapital sampai Z kapital. Kemudian karakter tersebut dicari nilai indeksnya. K merupakan sebuah integer dalam range 0 sampai 26. Plain text merupakan hasil pengurangan indeks plain text dengan nilai K, kemudian hasilnya dijadikan karakter kembali. Di sini saya memberikan contoh huruf ASIK. Sebagai plain text A sama dengan 0. Kemudian dijadikan ciphertext E0 sama dengan 0 ditambah 3 mod 26 sama dengan 3. 0 ditambah 3 kan hasilnya 3. 3 sama dengan nilainya dengan D. Kemudian plain text kedua yaitu S sama dengan 18. Ciphertext-nya E18 yaitu 18 ditambah 3 mod 26 sama dengan 21. Sama nilainya dengan V, begitu seterusnya. Jadi di sini didapatkan hasil akhir DVLN. Algoritma RSA yaitu termasuk algoritma kriptografi nirsimetri atau asimetri. Setiap pengguna mempunyai sepasang kunci. Di sini kunci publik digunakan untuk enkripsi dan kunci privat digunakan untuk dekripsi. Pembangkitan pasangan kunci. Di sini merupakan sebuah urutan untuk menghitung enkripsi dan dekripsi. Yang pertama, pilih dua bilangan prima A dan B. Nilai A dan B itu bersifat rahasia. Kemudian untuk menentukan nilai N, nilai A dan B itu dikalikan. Besaran N tidak perlu dirahasiakan lagi. Kemudian mencari nilai M dengan rumus A-1 dikali B-1. Selanjutnya, pilih sebuah bilangan bulat untuk membuat kunci publik yang biasanya disebut dengan nilai E yang relatif prima terhadap nilai M. Hitung kunci dekripsi yaitu D melalui D kongruen dengan 1 mod M. Ini hampir sama yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini saya mengambil contoh dengan memisalkan nilai A sama dengan 47 dan B sama dengan 71.
nilai tersebut harus nilai prima. Maka dapat dihitung nilai N sama dengan A kali B. 47 dikali 71 hasilnya 3337. Setelah mencari nilai N, kita dapat mencari nilai M dengan A-1 dikali B-1 yang menghasilkan 3220. Pilih kunci publik E. Di sini saya mengambil contoh 79 karena 79 ini prima dengan nilai M. Kemudian nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya akan dihitung kunci deskripsi D dengan kekongruenan E kali D kongruen 1 mod M. Dengan mencoba nilai-nilai K, diperoleh nilai D yang bulat adalah 1019. Nah, ini contoh selanjutnya. Misalkan plain text P sama dengan hari ini, maka hari ini jika dimasukkan ke dalam tabel desimal ASCII akan mendapatkan nilai 72658 dan seterusnya ini. Kemudian nilai ini akan dipecah menjadi 3 digit setiap pemecahannya. Didapatkan nilai P. Dalam enkripsi setiap balok, nilai P ini dimasukkan ke dalam rumus yang telah dituliskan tadi, yaitu rumusnya untuk mencari enkripsi, rumusnya CI sama dengan PI pangkat E mod N. Maka CI sama dengan PI 726 pangkat E, nya sudah ditentukan tadi, yaitu 79 mod M, nya 3337, menghasilkan angka 215. Kemudian C2 sama dengan 582 pangkat E79 mod M 3337, dihasilkan 776 dan seterusnya untuk sisa balok lainnya. Maka akan didapatkan output ciphertext yaitu 215, 776, 170, 1743 dan seterusnya. Setelah didapatkan nilai ciphertext ini, maka kita dapat mencari nilai deskripsi dengan menggunakan kunci privat D. Rumus dari mencari nilai deskripsi yaitu PI sama dengan CI pangkat D mod N. Di sini P1 yaitu 215 pangkat D-nya 1019 mod M, nya 3337, dihasilkan 726, begitu seterusnya hingga mendapatkan output plaintext P sama dengan 72658. Nilai ini sama dengan sebelum dimasukkan ke enkripsi, yaitu nilai ini jika dimasukkan ke dalam tabel ASCII, maka setelah mendapatkan nilai ciphertext C sama dengan 215776 dan seterusnya ini, kita dapat menghitung nilai deskripsi dengan menggunakan kunci privat D yaitu 1019. P1 ini didapatkan dari nilai C1 pangkat D mod M yaitu 215 dikali pangkat 1019 mod 3376 sama dengan 726. Yang kedua P2 yaitu 776 pangkat 1019 mod 337 sama dengan 582 dan seterusnya untuk sisi blok lainnya. Keluaran atau output dari plaintext P
yaitu 726, 582, dan seterusnya. Jika dimasukkan ke dalam tabel ASCII, maka didapatkan hasil karakter alfabet hari ini, dan nilai hari ini sama dengan sebelum dimasukkan ke enskripsi dan dekripsi. Selanjutnya, kekuatan dan keamanan RSA. Kedua ini merupakan tahapan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini, kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini nilai A sama dengan nilai N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka M sama dengan A-1 dikali B-1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan menjadi tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E dikali D kongruen dengan 1 mod M. Ini berarti proses dekripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kari N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Menurut Rivest dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit memerlukan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang digunakan mempunyai kecepatan 1 milidetik, maka dapat mempercepat proses komputasi tersebut. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.